seorang presiden gitu ya, bukan terlalu banyak berbicara tapi melakukan eksekusi gitu ya. Kita tahu kalau pemimpin yang hebat itu kita lihat apakah dia benar seorang pemimpin yang hebat atau enggak itu melalui eksekusi yang dilakukannya, melalui kebijakan-kebijakan yang memang diimplementasikan ke dalam realita gitu. Kalau Ketum Haidar tadi berpendapat ya belum ada yang gong gitu ya. Saya juga sepakat secara pribadi karena dari awal juga sambutan-sambutan yang diberikan sama presiden kita hari ini Pak Prabowo ya semuanya membicarakan soal korupsi. Pola-pola sekarang itu lebih kepada sistemnya. Nah, sistemnya misalnya sekarang serikat buruh banyak. Tetapi kita lihat mana serikat buruh yang benar-benar memperjuangkan hak-hak buruh. Konteksnya berbeda antara dulu, Orde Baru, atau Orde Lama dengan sekarang. Sekarang tadi yang saya garis bawahi, mungkin kita lihat secara kasat mata itu mereka bebas untuk berserikat. Tetapi kemudian berserikat tersebut itu juga dalam tanda kutip kadangkala ya bikinan-bikinan oligarki juga, bikinan-bikinan penguasa juga. Jadi berserikatnya tidak dihalang-halangi, tapi ditumpulkan atau dilemahkan. Jadi berserikatnya nggak kemudian membuat gerakan-gerakan yang punya kontribusi pada anggotanya gitu ya. Selamat datang di podcast Darah Juang, Suara Mahasiswa Merdeka. Saya Basit Patria. Hari ini edisi pertama podcast Darah Juang ini bertepatan dengan Hari Buruh Internasional atau May Day. Ini sengaja kami buat dan kami publish pada tanggal 1 Mei 2025 agar mewarisi semangat perjuangan kawan-kawan buruh. Saya Basit Patria tidak sendiri karena hari ini saya bersama dengan dua aktivis dari dua pergerakan. Yang pertama dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia cabang Sumedang, ada Haidar Wardana, Ketua PMI Cabang Sumedang. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, Kang Basit. Kemudian yang kedua ada Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Sumedang, ada Natau Sinaga. Natau, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir. Ini kawan-kawan, hari ini May Day, apa yang disoroti dari peristiwa May Day ini? Memantau, mungkin ada kawan-kawan juga yang turun. Isu apa yang disoroti PMI? Baik, terima kasih sebelumnya Kang Basit. Podcast Darah Juang Suara Mahasiswa Merdeka telah memberi kesempatan kepada saya, kepada kami PMI untuk hadir sharing, terutama menyoroti tentang Hari Buruh May Day ini. Kami dari PMI memang PMI Sumedang itu secara terstruktur dan sistematis mungkin itu ya belum bisa membersamai kawan-kawan di luar sana untuk turun langsung ke jalan. Tapi secara semangat kita pasti dukungan moral, kemudian semangat kita untuk membersamai para kawan-kawan di luar sana itu tidak kurang sedikit pun. Beberapa hal yang kami soroti hari ini, semangat May Day ini memang setiap tahun selalu digelorakan. Beberapa hal misalnya terkait dengan sistem outsourcing, kemudian juga upah buruh yang kami rasa itu tidak ekuivalen gitu ya, tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat terkini gitu. Dan beberapa hal yang lainnya, nah itu menjadi hal yang selayaknya kami di PMI ini akan terus kami perjuangkan gitu. Mungkin sementara itu dulu Kang Basit. Selanjutnya Nato, apa yang GMKI soroti dalam May Day 1 Mei 2025 ini? Iya, terima kasih Kang. Mungkin kalau dari GMKI Cabang Sumedang sendiri terkhususnya kita sama ya dengan PMI Cabang Sumedang juga. Hari ini kita belum bisa membersamai teman-teman yang ada turun aksi di lapangan. Cuman kalau dari segi semangat kita sama-sama merasakan apa yang mereka rasakan juga karena melihat GMKI juga isinya mahasiswa juga Kang gitu. Jadi kita pasti ke depannya juga akan beberapa mungkin terjun menjadi buruh gitu dan kita akan merasakan itu sehingga wajib
halnya untuk memperjuangkan hal ini. Yang disoroti mungkin sama itu kasusnya untuk sistem outsourcing, terus juga upah yang minimum tapi diterapkan dan lain sebagainya. Terus ada pembentukan satgas PHK gitu. Paling itu sih yang sekarang kita soroti gitu, Kang. Oke. Haider, teman-teman kan ada juga mungkin yang biasa mengadvokasi isu-isu perburuhan. Kenapa PMII dari sekian isu juga fokus gitu ke urusan perburuhan? Ya tadi mungkin apa yang dikatakan Tumnatau mungkin PMII juga merasakan gitu. Sebagian dari kami mungkin nantinya bahkan kalau jargon anak-anak itu semua dari kita adalah buruh gitu kan. Semua dari kita adalah pekerja karena ya arah kondisi kita di Indonesia ini sekarang mengarah ke sana. Bahkan di dunia pendidikan pun sekarang diarahkan ya biar habis kuliah langsung kerja, habis kuliah kerja lah, sehingga mau tidak mau iklim buruh ini akan berdampak kepada kita, berdampak kepada PMII. Dan kalau kita PMII ini tidak hadir di sana, ya saya rasa kerelevanan kita PMII, kerelevanan kita aktivis gitu ya, aktivis mahasiswa nanti juga akan tergeser mungkin. Maka akan penting di sana kehadiran kami para aktivis, para kader-kader PMII untuk terus mengelorakan, mengadvokasikan kepentingan-kepentingan di mana hak-hak buruh ini itu terjamin gitu kan. Hak-hak buruh ini terus mendapatkan suatu yang lebih baik ke depannya. Gitu. Kalian setelah lulus, kalau tidak sebagai entrepreneur, sebagai wirausaha, kalau bekerja untuk orang lain dan menerima upah dari orang lain kan buruh juga ya? Iya. Buruh juga. Artinya teman-teman mahasiswa aktivis juga berpotensi untuk jadi buruh di kemudian hari. Sangat berpotensi. Artinya kalau hari ini tidak dijaga perjuangannya, yang terdampak dari kebijakan, dari aturan yang tidak menguntungkan buruh bisa jadi kalian. Iya. Apa yang kira-kira teman-teman anggap bahwa hari ini aturan atau regulasi kebijakan yang tidak menguntungkan buruh? Kalau aturan yang tidak menguntungkan buruh tadi udah disebutkan juga sama Tum Haidar, sama saya juga tadi sempat Kang Basit. Yang pertama tadi outsourcing itu kan adanya pihak ketiga dalam perusahaan gitu kan. Nah, yang kita khawatirkan adalah banyak pekerja-pekerja itu dipasok dengan waktu kerja yang relatif lama, tapi harga yang dibayarkan, gaji yang diturunkan itu sedikit itu. Nah, karena ada pihak ketiga ini, itu menjadi masalah dari pekerja-pekerja buruh terkhususnya. Terus juga PHK secara massal, apalagi sekarang di zaman Prabowo ya, Kang, kita tahu ada efisiensi yang membuat banyak perusahaan-perusahaan melakukan PHK secara massal, dan itu kebanyakan itu sepihak gitu. Itu kan sangat merugikan ya, terutama bagi kaum buruh. Terus selanjutnya itu ada juga tuh upah yang layak. Banyak perusahaan-perusahaan yang karena tingkat pengangguran, tingkat pekerja yang membutuhkan pekerjaan di hari ini, di zaman ini, membuat perusahaan ini menganggap remeh pekerja-pekerja gitu, terutama buruh, sehingga mereka memberikan upah yang minimum. Nah, itu yang dianggap hari ini, kalau dari segi masyarakat ya, Kang, yang banyak bicara juga dengan teman-teman GMKI, mereka hari ini karena saking sulitnya nih dalam mencari pekerjaan, mereka dengan upah yang minim, mereka terima gitu, karena pengen kerja gitu, nggak pengen jadi pengangguran. Nah, itu jadi dampak yang negatif dan dampak yang menyedihkan juga nih bagi teman-teman. Karena memang statusnya mahasiswa, tapi upah yang diberikan itu nggak setimpal dengan apa yang mereka kejar gitu di dunia perkuliahan gitu. Jadi karena nggak banyak pilihan ya, akhirnya pekerjaan apapun dengan gaji berapapun diterima. Iya, begitu? diterima gitu kan. Berarti nilai tawarnya jadi makin rendah ketika lapangan pekerjaan tidak tersedia. Betul, Kang. Jadi percuma aja itu kita capek-capek lulus dari S1 yang tadinya berharap punya pekerjaan yang bagus gitu, sepadan dengan lulusan, tapi ternyata lulusan S1 aja banyak jumlah pekerjaan yang nggak diterima di perusahaan-perusahaan kecil bahkan itu, Kang. Iya. Pemerintah sebelumnya di era Presiden Jokowi mengesahkan
Undang-Undang Cipta Kerja. Cipta Kerja. Yang konon katanya waktu itu oleh teman-teman di DPR dan juga di eksekutif adalah undang-undang yang diharapkan mampu memberikan kesempatan bagi banyak orang untuk bisa bekerja di berbagai sektor. PMI melihat apakah betul Undang-Undang Cipta Kerja itu kemudian ternyata menguntungkan pekerja? Sebenarnya kalau mengarah ke sana agak panjang ini, Kang. Gimana? Iya. Dimulai dari proses pembuatan undang-undang itu sendiri. Kan beberapa tahun yang lalu 2021 kalau nggak salah gitu. Jadi undang-undang itu disusun banyak di antara undang-undang itu kan hal yang disoroti itu kan partisipasi masyarakat. Nah, dalam penyusunan undang-undang itu memang kami rasa itu pertama partisipasi masyarakatnya kurang, partisipasi publiknya kurang. Tapi oke lah itu, pada akhirnya undang-undang itu disahkan. Nah, beberapa pihak kemudian melakukan uji materi. Termasuk di dalamnya di situ ada partai buruh. Nah, partai buruh menyoroti ada beberapa aspek yang kemudian itu dirasa merugikan kelas kaum pekerja, para pekerja gitu. Salah satu yang disoroti adalah tadi misalnya menyambung dari Tumnatau itu sistem outsourcing. Nah, kita kenapa sistem outsourcing ini kemudian kami rasa sangat fatal, karena kalau saya boleh cerita, jadi saya punya om itu dulu beliau kerja di di pabrik gitu ya, itu sebelum sistem ini ada. Nah, jadi kayaknya beliau ini adalah pekerja pabrik yang seumur hidup gitu, sampai kemudian masa pensiun. Nah, beliau pernah cerita bahkan dari sisi peningkatan kualitas, peningkatan kapasitas pekerja itu difikirkan gitu. Bahkan beliau juga pernah diberangkatkan ke Jepang untuk meningkatkan ya kapasitasnya gitu. Nah, kami rasa hari ini dengan adanya sistem-sistem tersebut, ada kontrak, ada batas waktu, kemudian ada rekrutmen dari pihak ketiga tadi. Nah, hal-hal semacam peningkatan kapasitas, kemudian juga kejelasan dari mereka durasi panjang bekerjanya itu semakin dibatasi gitu kan. Nah, hal lain misalnya itu soal upah tadi, soal upah. Jadi dari sudut pandang pemerintah mungkin itu UMR gitu ya, UMR, UMP itu disesuaikan dengan misalnya kebutuhan hidup untuk di daerah A misalnya, beda dengan di daerah B dan seterusnya. Nah, kita lihat memang ada beberapa kali peningkatan atau penambahan atau kenaikan upah gitu ya. Tapi dengan dengan kondisi zaman sekarang, dengan kenaikan harga pokok, kemudian juga kompleksivitas kehidupan masyarakat yang semakin banyak membutuhkan biaya, itu kami rasa ya masih kecil gitu kan. Apalagi sekarang di daerah-daerah yang notabene-nya itu di daerah perkotaan, misalnya di Bandung, di daerah Jabodetabek dan lain sebagainya. Nah, kami rasa itu juga yang harus difikirkan oleh pemerintah, gimana pabrik-pabrik ini, kalau kata teman-teman aktivis itu kaum borjuis ini gitu ya Kang ya, juga memikirkan kesejahteraan dari para pekerja ini gitu. Nah, hal yang lainnya misalnya soal tadi PHK yang diakibatkan oleh efisiensi. Nah, beberapa waktu yang lalu kita mungkin sudah baca bersama itu ada Sritek. Nah, Sritek itu benar-benar berapa ribu pekerja itu yang di PHK secara massal. Nah, iklim investasi itu penting untuk menjaga hal-hal seperti ini. Nah, supaya kemudian ya tadi jaminan untuk memperoleh pekerjaan masyarakat ini terus terjaga gitu. Tapi hal lain kadang kita juga melihat dengan dalih investasi itu ada beberapa hal yang diterobos oleh pemerintah, misalnya soal soal lingkungan. Nah, artinya di sini kita mengingatkan kepada pemerintah bahwa memang investasi itu harus dijaga untuk supaya iklim bekerja di masyarakat ini dapat terus terjaga gitu.
sisi lain, tetapi ada hal-hal yang seperti aspek lingkungan, kemudian aspek sosial, dan aspek-aspek yang lainnya yang tentu harus terus dijaga. Nah, dari hal-hal tersebut itu mungkin yang harus terus dibenahi gitu, terutama terkaitannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja tadi. GMKI apakah melihat ada yang berbeda? Sekilas kalau saya baca di pemberitaan hari ini, ketika May Day, kawan-kawan buruh yang berkumpul dimanapun punya 6 tuntutan utama. Misalnya yang hari ini bertemu dengan Presiden Prabowo di Monas ya, di Monas. Pertama minta penghapusan sistem outsourcing, kemudian pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, kemudian revisi Undang-Undang 13/2003 tentang ketenagakerjaan, kemudian realisasi upah layak, kemudian juga pengesahan RUU Perampasan Aset untuk pemberantasan korupsi, dan keenam adalah pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja atau Satgas PHK. Beberapa hari saya juga terima kabar misalnya di ruang lingkup yang saya geluti di bidang media, misalnya ada media berjaringan besar yang ternyata harus mem-PHK sejumlah karyawannya. Betul alasannya tadi soal efisiensi, butuh perampingan perusahaan, akhirnya dirumahkan. Sayangnya PHK yang dilakukan itu tidak memberikan hak-hak yang layak pada pekerja. Misalnya ada yang sudah bekerja hampir 20 tahun hanya dapat pesangon kurang lebih sekitar 15 juta misalnya gitu. Padahal dia udah hampir 20 tahun tuh mengabdikan dirinya ke sana. Jauh dari ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang sudah direvisi oleh Undang-Undang Ciptaker. GMKI melihat hal lain dari keberadaan Undang-Undang Ciptaker dalam kondisi buruh hari ini? Kalau untuk GMKI sendiri, Kang, ya sejujurnya juga saya kan baru juga di GMKI ini ya, Kang. Di GMKI juga agak jarang juga untuk turun aksi, terutama untuk hari-hari May ini. Cuman kalau untuk saya secara pribadi memberikan pandangan, ya keresahan yang saya rasakan sama ya seperti disampaikan Ketum Haidar gitu. Bagaimana hari ini banyak sekali undang-undang cipta kerja yang nggak sesuai dengan apa yang seharusnya didapatkan layaknya pekerja, ya walaupun memang statusnya buruh gitu. Mungkin semuanya udah disebutkan, tapi yang paling perlu di-highlight adalah yang perlindungan tadi, Kang. Karena memang hari ini banyak sekali pekerja-pekerja terutama buruh yang mereka bekerja, mereka udah lama bekerja di dalam perusahaan, tapi mereka nggak mendapatkan perlindungan yang sesuai. Bahkan setelah dilakukan PHK secara sepihak, mereka nggak dikasih pesangon gitu. Itu menurut saya yang sangat perlu diperhatikan dan sangat perlu diperjuangkan untuk hari ini, Kang. Jangan sampai juga karena kesempatan kerja di negara sendiri tidak terbuka, akhirnya kan banyak yang harus kabur aja dulu gitu ya. Kabur aja dulu. Sayangnya kaburnya beberapa kan berita terakhir ada yang ke Kamboja, yang ternyata malah jadi korban perdagangan orang ya, yang kita dengar beritanya di berbagai media. Kawan-kawan, selain soal Undang-Undang Cipta Kerja, saya juga menyoroti soal kebijakan pemerintah hari ini yang tadi mungkin Presiden Prabowo juga menyampaikan dalam pidatonya yang berapi-api di Monas. Saya pikir teman-teman juga menyimak itu. Di antara yang Presiden Prabowo soroti juga soal korupsi ya. Nah, apa kaitannya kira-kira korupsi dengan kesejahteraan buruh yang teman-teman amati? Kalau ya saya secara pribadi melihatnya, karena memang kan antara pemerintah dan dengan pebisnis gitu ya, itu kan dua pihak yang harus balance gitu. Artinya kalau berpikirnya kan dua elemen ini kemudian bekerja sama, yaitu kemudian harapannya itu perekonomian masyarakat terangkat. Nah, mungkin gitu. Tapi kemudian ketika satu pihak itu melakukan kecurangan, pasti kan di sana ada proses yang gagal gitu, ada proses yang miss gitu. Nah, termasuk dalamnya ada korupsi. Mungkin saya secara pribadi mungkin agak sulit membahasakannya gitu. Tapi ketika di situ yang dikorupsi itu kemudian
berdampak kepada iklim bisnis, Nah, itu kan kemudian tadi misalnya soal efisiensi itu, ketika bisnis itu terganggu oleh efisiensi ini, termasuk dalam ketika bisnis itu terganggu oleh misalnya pemerintah yang korupsi, nah itu kan pada akhirnya akan berdampak juga kepada pekerja. Nah, itu yang kami soroti, mungkin maksud Pak Prabowo ke sana, maksud Presiden Prabowo ke sana. Tetapi yang agak kami ini ya, di setiap sambutan Pak Prabowo itu selalu menekankan soal korupsi gitu kan. Nah, tapi sejauh ini kalau khusus menyoroti hal tersebut gitu, belum ada sesuatu yang mendobrak gitu Bang. Belum ada sesuatu yang cemerlang gitu hasil dari jargon beliau ini. Nah, mungkin kita akan lebih bangga gitu punya presiden seperti beliau ini, ketika jargon tersebut, ketika orasi tersebut ya yang menggebu-gebu itu dibarengi dengan misalnya kebijakan atau regulasi pemberantasan korupsi ini supaya tersistem dengan benar-benar bagus gitu. Nah, hasilnya mungkin akan ada banyak sekali tuh yang terdampak, misalnya soal program pemerintah misalnya nggak ada korupsi sama sekali, kan kita juga yang merasakan, masyarakat juga yang merasakan gitu. Misalnya tadi soal ke bisnis misalnya, ya mungkin iklim bisnis di sana ketika pemerintahnya bagus, itu juga iklim bisnisnya mungkin akan bagus, sehingga nanti berdampak ke pekerjanya, berdampak ke kelas pekerjanya, berdampak ke masyarakatnya, mungkin itu juga jadinya akan bagus gitu. Nah, mungkin ya saya membacanya ke arah sana gitu kan. Ketum Haidar mungkin juga ingin menyampaikan bahwa kita tidak hanya butuh presiden yang berorasi dengan keras, tapi ketegasan itu diimplementasikan ke dalam regulasi yang berpihak gitu ya, kebijakan yang memang membantu atau mendukung berpihak pada rakyat gitu ya, betul? Nato sepakat begitu? Ya, kalau dari aku sendiri ya Pak, dari saya sendiri ya Kang, sejujurnya ya sepakat gitu kan. Memang seharusnya juga seorang presiden gitu ya, bukan terlalu banyak berbicara, tapi melakukan eksekusi gitu ya. Kita tahu kalau pemimpin yang hebat itu kita lihat apakah dia benar seorang pemimpin yang hebat atau enggak, itu melalui eksekusi yang dilakukannya, melalui kebijakan-kebijakan yang memang diimplementasikan ke dalam realita gitu. Kalau Ketum Haidar tadi berpendapat ya belum ada yang gong gitu ya, saya juga sepakat secara pribadi, karena dari awal juga sambutan-sambutan yang diberikan sama presiden kita hari ini, Pak Prabowo, ya semuanya membicarakan soal korupsi. Di hari yang berbeda, hari-hari besar yang berbeda, tapi pidatonya tetap sama gitu ya, tentang korupsi. Tapi sampai saat ini kita melihat bahkan program ini agak sedikit out of topic gitu ya Pak. Banyak sekali terutama MBG, makan bergizi gratis, itu yang ternyata banyak tuh pemberitaan-pemberitaan di media online yang menyebutkan makanannya basi dan lain sebagainya. Kita harus mengetahui nih, di sini korupsi itu bukan tentang uang saja gitu Kang, tapi juga tentang waktu dan lain sebagainya. Ini juga kalau dihubungkan ke buruh, ini juga sepakat nih, setuju sama searah dengan outsourcing tadi. Kan karena adanya pihak ketiga dari perusahaan, itu bisa jadi mereka mempekerjakan seseorang dengan batas waktu kerja yang lama, tapi menggajinya dengan upah yang seminimum mungkin. Itu sih Kang. Nah, mungkin saya agak memastikan. Kalau kita lihat gaya Pak Prabowo ini ya, dulu waktu sambutan pelantikan dulu kalau nggak salah, waktu pidato pertama beliau menjadi presiden itu, saya ingat gaya-gaya beliau itu seperti Soekarno gitu kan. Soekarno yang menggebu-gebu, yang semangat gitu, soal patriotisme, soal rela berkorban apapun itu demi negara. Nah, tetapi misalnya satu hal, misalnya soal buruh. Nah, kita ingat buruh itu, serikat buruh itu kan sangat masif membentuk itu ketika zaman Soekarno misalnya. Nah, itu mereka banyak terbentuk di situ serikat-serikat buruh itu. Artinya apa? Untuk kebebasan berserikat buruh ini
senada dengan gaya Soekarno yang menggebu-gebu itu, tetapi di sisi lain juga apa namanya kebebasan berserikat itu juga tergambar dari semangat Soekarno tadi gitu. Satu sisi orasinya oke, tetapi juga masyarakatnya ketika melakukan pilihannya untuk berserikat itu juga tidak dihalang-halangi. Itu kan artinya sejalan apa yang diomongkan dengan apa yang terjadi di masyarakat gitu. Nah sekarang emang melihat ada upaya untuk menghalang-halangi atau orang jadi takut untuk berserikat? Nah itu mungkin kita lihatnya tidak secara tidak secara terbuka gitu. Kalau dulu misalnya setelah rezim Soekarno, misalnya kita masuk ke rezim Soekarno, jangankan untuk berserikat, ngumpul 30 sendal di rumah aja sudah dicurigai komunis gitu misalnya kan misalnya. Nah, tetapi hari ini kita lihat konteksnya berbeda kan. Nah, jadi kan misalnya ada memang serikat buruh yang memang memperjuangkan hak-hak buruh ya. Tetapi kan kita lihat ada beberapa yang lainnya itu menyuarakan hak-hak buruh, tetapi di dalamnya itu dikooptasi oleh misalnya tadi kaum borjuis atau misalnya ya kita sebut itu oligarki atau bahkan penguasa. Nah itu jadi serikat ini hanya sebatas wadah saja, hanya sebatas platform saja, di mana platform tersebut tidak memperjuangkan hak-hak buruh, hak-hak pekerja. Nah mungkin itu tadi konteksnya berbeda antara dulu Orde Baru atau Orde Lama dengan sekarang. Sekarang tadi yang saya garis bawahi, mungkin kita lihat secara kasat mata itu mereka bebas untuk berserikat. Tetapi kemudian berserikat tersebut itu juga dalam tanda kutip kadangkala ya bikinan-bikinan oligarki juga, bikinan-bikinan penguasa juga. Jadi berserikatnya tidak dihalang-halangi, tapi ditumpulkan atau dilemahkan. Jadi berserikatnya nggak kemudian membuat gerakan-gerakan yang punya kontribusi pada anggotanya gitu ya. Secara umum di PMII maupun GMKI, misalnya di tingkat cabang, tingkat provinsi atau di tingkat pusat, apakah isu buruh itu juga didiskusikan oleh teman-teman, dikaji di beberapa pertemuan atau perjumpaan dengan kawan-kawan yang lain itu? Kalau dari GMKI sendiri, Kang, ya kalau untuk cabang sebenarnya ini hal yang wajib untuk dikaji oleh teman-teman GMKI, maupun baik itu dari cabang, tingkat wilayah dan juga tingkat pusat. Cuman untuk saat ini ya memang seperti yang tadi Ketum Haidar sampaikan, memang hari ini isu-isu yang harusnya kita perjuangkan, tapi masyarakat terutama mahasiswa aktivis yang harusnya ikut bersuara memperjuangkan kebebasan hak buruh itu malah tidak ikut gitu, tidak membersamai mereka semua gitu. Dan ya seperti yang tergambar juga hari ini GMKI Cabang Sumedang belum untuk memberikan kajian terbaiknya dan juga belum ikut membersamai. Cuman dari teman-teman pusat, GMKI pusat itu memberikan kajian, Kang, gitu. Sempat ikut atau terlibat dalam kajian-kajian itu atau sudah baca hasilnya? Kalau saya sendiri belum sempat ikut terlibat dalam kajian-kajian itu dan juga aksi yang diselenggarakan oleh pusat maupun cabang. Kalau saya, Kang. Di PMI, Kang Haidar? Kalau secara formal kita memang belum secara kelembagaan kemudian memberikan sikap atau apa, tapi secara non formal obrolan teman-teman PMI ini di Sekre, kemudian gerak yang misalnya ada yang ikut sekarang ke Jakarta atau ke Bandung misalnya. Nah itu secara non formal itu memang terus dilakukan. Nah memang itu tadi balik lagi karena buruh ini, karena wacana tentang buruh ini ya memang secara langsung bahkan akan berdampak kepada kita gitu. Misalnya tadi soal nantinya kita bekerja, berkarir setelah lulus, nah itu kan sangat berdampak langsung kepada kita gitu. Maka ya saya lihat memang bagus sih secara pribadi teman-teman PMI ini itu memang aware di dalamnya gitu, walaupun tidak secara formal kita sistematis kemudian mengerahkan seluruh tidak seperti itu, tapi ada kesadaran pribadi gitu, walaupun secara personal pribadi masing-masing ya saya bilang tadi ikut aksi di Bandung, kemudian ada yang ke Jakarta dan lain sebagainya. Nah ya mungkin itu. Ya,
kawan-kawan, kenapa isu perburuhan ini perlu diadvokasi? Karena tadi di awal kita udah bilang bahwa bisa jadi teman-teman atau termasuk saya suatu saat masuk kategori buruh juga karena mendapatkan upah dari orang lain. Kemudian ketika May Day Hari Buruh, memang yang sering turun aksi adalah kawan-kawan buruh yang bekerja di lingkup pabrik-pabrik besar gitu ya, atau di lingkup pabrik. Padahal kalau perjuangan ini berhasil kemudian mampu menaikkan upah minimum kota, upah minimum provinsi, yang naik semuanya loh. Yang naik pekerja-pekerja di perusahaan-perusahaan yang bukan di pabrik yang seperti yang kita pahami, mereka juga ikut naik karena akhirnya UMP-UMK-nya juga naik. Nah, artinya perjuangan ini perlu juga dapat dukungan dari teman-teman semuanya. Memang apa ya, kita kadang soal isu-isu seperti ini seolah-olah ini hanya milik buruh gitu kan. Hanya milik buruh. Ya padahal apa yang disampaikan Kang Basit tadi memang benar. Misalnya soal buruh honorer, kemudian soal guru honorer, kemudian pekerja-pekerja yang lainnya yang nggak hanya fokus di pabrik, ya seperti yang Kang Basit tadi sampaikan, ya akan berdampak gitu. Nah kita sebagai mahasiswa sebenarnya ya punya tanggung jawab ke arah sana, artinya biar isu ini menjadi isu bersama gitu kan, nggak hanya milik buruh, nggak hanya milik mahasiswa, tetapi isu ini, wacana ini adalah milik kita bersama. Nah, biar itu tadi, biar semakin meluas, kemudian yang aware di dalamnya kemudian semakin banyak juga, sehingga ini menjadi isu bersama. Ya, penerapan yang mungkin harus ditanamkan oleh masing-masing mahasiswa dan masyarakat mungkin adalah rasa senasib sepenanggungan gitu. Nah, iya, gitu. Karena kan kita belum jelas juga ini, dan tadi potensi besar untuk menjadi seorang buruh itu ada gitu bagi mahasiswa dan juga masyarakat yang mungkin belum dapat pekerjaan sekarang. Nah, itu Kang yang perlu di-highlight juga, mengapa isu ini memang harus terus diperjuangkan. Mungkin kita sebagai organisasi eksternal kampus, ya kita kan juga mahasiswa gitu, kita berkecimpung juga di mungkin BEM, HIMA dan lain sebagainya. Bahkan sebagai seorang mahasiswa juga kita kadang ikut gitu dalam aksi-aksi yang dijalankan oleh universitas-universitas gitu Kang. Jadi kalau misalnya hari ini memang GMKI dan PMII nggak bisa ikut membersamai aksi, tapi teman-teman GMKI dan juga PMI ikut, tapi dari jalan yang lain. Universitas gitu kan. Nah, teman-teman, memang hari ini masih ada yang belum sependapat soal makna buruh. Meskipun definisi di undang-undang jelas gitu ya. Selama kalian menerima upah dari pihak lain, ya kita masuk kategori buruh. Misalnya di kawan-kawan jurnalis ya, ada yang berpendapat jurnalis itu bukan buruh. Ada juga di kawan-kawan kita yang lain, jurnalis itu buruh gitu. Sehingga ikut membersamai gerakan-gerakan yang dilakukan oleh teman-teman buruh. Di kalangan kampus ada yang meyakini dosen itu juga buruh, ada yang meyakini dosen itu bukan buruh. Jadi masih ada tuh dikotomi atau beda pandangan untuk memaknai buruh itu sendiri. Tapi lepas dari itu, kawan-kawan, perjuangan buruh ini betul adalah perjuangan kita bersama, karena sesungguhnya memperjuangkan kepentingan kawan-kawan buruh juga memperjuangkan kepentingan masyarakat banyak. Di sesi akhir saya ingin minta closing statement Haidar Wardana, Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Sumedang, apa closing statementnya? Baik Kang, semangat May Day ini, semangat Hari Buruh, memang dulu awal itu semangatnya adalah mengurangi jam kerja, kemudian juga meningkatkan upah, kemudian juga dan lain sebagainya. Nah hari ini itu masih sangat relate dengan kita semua, di mana hak-hak pekerja itu harus terus kita perjuangkan bersama. Nah, karena kita semua pada hakikatnya adalah buruh, dan wacana atau isu buruh ini harus kita perjuangkan terus-menerus secara berlanjut. Agar kita semua kelak di kemudian hari mendapatkan pekerjaan, mendapatkan kehidupan, mendapatkan masa depan yang layak. Kemudian Natau Sinaga, Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Sumedang, silakan. Ya, mungkin closing statement dari saya secara pribadi gitu ya, Kang. Benar tadi kita harus memperjuangkan yang namanya ini milik kepentingan kita bersama gitu ya. Walaupun kita sebagai mahasiswa mungkin yang belum merasakan ada di posisi buruh, tapi kita punya potensi untuk menjadi itu.
Karena dari definisi buruh juga orang yang bekerja dan menerima imbalan gitu ya. Bahkan dosen yang dianggap PNS bahkan sekalipun gitu ya Kang, tapi tetap juga buruh gitu, walaupun memang ada pro dan kontranya. Ya itu tadi, mungkin kalau dilihat dari realitas sekarang, di zaman-zaman sekarang, banyak sekali aksi-aksi yang digelar itu nggak organik gitu ya Kang. Bahkan baru-baru ini ada itu isu yang tersebar gitu ya, hashtag apa gitu, May Day kondusif gitu. Itu kan lucu gitu ya. Adanya aksi itu membuat, wah ini sebenarnya masyarakat hari ini turun ke lapangan menyelenggarakan aksi, apakah benar-benar untuk memperjuangkan hak-hak dari buruh atau malah cuman untuk formalitas doang gitu ya. Ya harapannya adalah semangat juang kebersamaan kita ini, rasa senasib sepenanggungan ini tidak pernah pudar sampai dengan apa yang kita inginkan dan kita harapkan itu tercapai gitu sih Kang. Baik, terima kasih Nato, Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Sumedang, kemudian Kang Haidar Wardana, Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Sumedang. Kawan-kawan, ini adalah edisi pertama podcast Darah Juang, Suara Mahasiswa Merdeka, diproduksi dan dipublikasikan atau diposting tepat pada 1 Mei 2025 bertepatan dengan Hari Buruh Internasional. Semoga semangat kawan-kawan buruh kita bisa terus bersamai hingga tujuan mereka tercapai. Terima kasih sudah menyimak. Sampai bertemu dengan podcast Darah Juang edisi selanjutnya. Terima kasih. Selamat berjumpa kembali. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Baik, salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haidar Maulana Wardana. Sekarang aktif menjadi Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Sumedang. Saya lahir di Mojokerto, kecil dan besar di sana, kemudian melanjutkan kuliah di Sastra Arab Universitas Pajajaran. Kegiatan saya sehari-hari aktif di kegiatan di PMII tentunya, dan di PMII kita tentu belajar mengenai banyak hal. Di antaranya adalah kita mendalami Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Islam yang secara sanad keilmuan itu sambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu kita juga belajar mengenai pendalaman keilmuan dari masing-masing program studi, baik itu di Saintek maupun di Sosial Humaniora. Di samping itu kita juga belajar mengenai pendampingan masyarakat dalam konteks advokasi maupun menemani masyarakat dalam memecahkan berbagai macam persoalan kemasyarakatan. Sahabat-sahabat mungkin lebih lanjutnya bisa mendalami apa itu PMII di berbagai macam platform media sosial. Kami di PMII Cabang Kabupaten Sumedang mempunyai platform Instagram. Silahkan sahabat-sahabat cari PMII Kabupaten Sumedang. Selain itu ada juga PMII di masing-masing kampus, utamanya di Kabupaten Sumedang ada PMII Unpad, PMII Universitas Pajajaran, kemudian ada PMII Universitas 11 April atau PMII Unsab, kemudian ada PMII UPI Sumedang, kemudian ada PMII IKOPIN, PMII IKOPIN University, kemudian ada PMII STIS Asa'adah Sumedang. Silakan mari gabung PMII karena kita akan banyak belajar mengenai banyak hal. Saya Natalas Nirwasinaga, saya asalnya dari Kota Bengkulu, tapi saya asli suku Batak. Saya mahasiswa jurnalistik angkatan 2022 Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran dan saat ini menjabat sebagai Ketua Cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau GMKI Cabang Sumedang. GMKI Sumedang sendiri merupakan gerakan organisasi eksternal
kampus, dan ini kita berada di 3 medan layan, yaitu gereja, perguruan tinggi, dan masyarakat. Jadi kita nggak hanya fokus isu-isu kampus doang, tapi kita juga fokus ke masyarakat, pengabdian, dan juga membangun hubungan baik kepada gereja-gereja yang ada di Kabupaten Sumedang. Untuk semangat juangnya sendiri, saya memiliki semangat juang. Kenapa saya masuk GMKI? Karena menurut saya masih banyak mahasiswa-mahasiswa internal kampus yang memiliki stigma negatif soal organisasi eksternal, terutama tentang perpolitikan yang ada di organisasi eksternal. Ini yang membuat saya ingin menyadarkan teman-teman, terutama teman-teman kampus, untuk lebih terbuka dan lebih berpikir luas mengenai organisasi eksternal yang sebetulnya memiliki banyak manfaat dan juga kegunaan untuk kita di masa depan gitu. Mahasiswa aktif tidak hanya kuliah gitu. Ya, kenapa memilih sebagai mahasiswa aktif yang tidak hanya berkuliah gitu, tapi ikut berkecimpung di organisasi eksternal? Karena yaitu tadi Kang, karena saya memiliki kerinduan untuk menghilangkan stigma negatif terhadap mahasiswa-mahasiswa, terutama teman-teman dekat saya yang di kampus, yang mengungkapkan bahwa organisasi eksternal itu, Cipayung Plus, merupakan organisasi-organisasi politik yang negatif gitu. Padahal kan politik itu merupakan seni ya, dan fenomena yang harus kita pelajari dan harus kita lihat gitu. Dan itu tidak bisa lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi saya punya kerinduan itu untuk menyadarkan dan memberikan perspektif yang baru lah untuk teman-teman kampus, bahwa organisasi eksternal itu bermanfaat loh dan punya kegunaan untuk kita di masa mendatang gitu Kang. Gimana bagi waktunya antara kuliah dengan aktif di luar kampus? Oke, kalau untuk bagi waktunya sendiri, sebenarnya organisasi eksternal dengan kampus itu sama-sama nggak memberatkan gitu ya Kang, karena organisasi eksternal yang aku dalamin juga sekarang bukan sebuah organisasi yang setiap hari ada kegiatan. Kita ada kegiatan rutinitas tiap minggu, dan ada kegiatan big event gitu, yaitu dilaksanakan mungkin 2 kali sampai 3 kali dalam 1 tahun kepengurusan, yaitu 1 tahun gitu. Nah, membagi waktunya paling ya kuliah cuman, untuk sekarang aku kan semester 6 kebetulan Kang, jadi lumayan jarang lah berkegiatan di kampus juga, masuk kuliah dan lain sebagainya. Kan dalam 1 minggu mungkin cuma 3 sampai 4 hari di dalam kampus, dan sisanya itu free luang. Nah, waktu-waktu yang free di luar kampus itulah, di dalam kampus itulah yang aku manfaatkan untuk lebih memperdalami dan lebih banyak belajar lah di organisasi eksternal, terutama GMKI Sumedang ini Kak. Emang kalau ikut GMKI kegiatannya ngapain aja? Kalau ikut GMKI kegiatannya itu banyak Kang. Jadi kan kita 3 medan layan tuh, gereja, perguruan tinggi, sama masyarakat. Nah, kita juga ada 3 bidang aksi dan pelayanan, bidang pendidikan kader dan kerohanian, dan satu lagi bidang organisasi dan komunikasi. Jadi kalau kegiatan rutin itu misalnya seperti ibadah, itu kan tiap minggu ya Kang, kita ada ibadah sekali dalam 1 minggu. Cuman kalau untuk big eventnya, kita ada pengabdian, ada namanya tim perpanjangan tangan, yang mana kita melakukan diskusi, memetakan hari ini gimana kondisi Sumedang, dan itu kita bawa ke dalam bentuk audiensi ke pemerintahan Sumedang setempat. Jadi kita audiensi dan kita saling berdiskusi lah dengan pejabat-pejabat pemerintah, apa kira-kira program kerja yang bisa dikolaborasikan dengan organisasi Kristen saat ini gitu. Misalnya mungkin ada membuat seminar tentang menjaga lingkungan dan lain sebagainya. Nah, itu coba kita terapkan dan bisa kita diskusikan kepada masyarakat sehingga berbentuk sebagai pengabdian gitu. Kalau untuk gereja, kita biasanya ada safari gereja. Itu kita duduk berdiskusi hari ini apa yang menjadi keresahan bagi gereja-gereja yang ada di lingkungan Sumedang, dan kita coba cari solusi sembari kita juga berpelayanan gitu di dalam gereja itu. Terakhir, gimana caranya kalau ada mahasiswa di Sumedang ingin gabung dengan GMKI? Oke Kang, kalau untuk gimana caranya, sebenarnya di GMKI sendiri ada yang namanya MAPER gitu, masa perkenalan. Nah, di MAPER inilah kita bukanya biasanya paling minimal 2 kali dalam 1 tahun kepengurusan. Nah, jadi di MAPER ini biasanya kita ada kaderisasi juga 3 hari maksimal, tapi bisa jadi 1 hari itu udah selesai masa kaderisasi atau masa perkenalan ini. Nah, disitulah nanti kita dikumpulkan, diajarkan mulai dari sejarah, visi misi dan lain sebagainya, baru nanti akan ada pengesahan lah sebagai kader asli yang sah di GMKI cabang Sumedang gitu Kang. Kontaknya atau sekretariatnya bisa berkunjung kemana?
Oke, kalau untuk GMKI Sumedang bisa dikunjungi di IG-nya yaitu @GMKI-Cap-Sumedang atau FB juga aktif di GMKI Cap Sumedang juga. Kalau kontaknya di bio Instagram itu udah tertera nomor WA aktif ketua cabang dan juga sekretaris cabang. Itu bisa dihubungi ke sana. Baik, terima kasih.